Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di pembahasan kali ini kita akan bahas terkait fungsi eksponensial. Nah, apa itu fungsi eksponensial? Secara definisi, fungsi eksponensial adalah fungsi dari konstanta yang pangkatnya berupa variabel bebas. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang pangkatnya berupa variabel bebas. Contoh, kita punya fx sama dengan 2 pangkat x. Kita lihat pangkatnya di sini adalah x. X merupakan variabel bebas, artinya variabel bebas itu dia bisa diisi oleh bilangan berapapun. Nah, oleh karenanya, karena di sini pangkatnya adalah berupa variabel bebas, berarti memenuhi definisi ini, maka fx ini kita katakan sebagai fungsi eksponensial. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah gx sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 1. Di sini pangkatnya adalah 2x tambah 1. Nah, x di sini juga variabel bebas, bisa diisi oleh bilangan berapapun. Artinya, ini pun dia yang gx ini juga memenuhi dari definisi pangkatnya berupa variabel bebas. Oleh karenanya, gx juga merupakan fungsi eksponensial. Nah, berikutnya kita punya hx. Hx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Nah, sekarang kita lihat pangkatnya di sini hanya ini 2. 2 itu kan berarti bukan variabel bebas karena sudah ditentukan, tidak bisa diisi oleh angka lain, bilangan lain. Nah, oleh karenanya hx ini bukan termasuk fungsi eksponensial karena pangkatnya bukan variabel bebas. Nah, kemudian ada contoh dipunyai fungsi fx-nya adalah 3 pangkat x. Domainnya kita punya df 2, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang ditanyakan adalah range dan grafiknya. Nah, yang pertama kita tuliskan fungsinya adalah fx sama dengan 3 pangkat x. Kemudian kita mulai dari x yang terendah, yaitu x sama dengan min 2. Maka ini silahkan min 2 kamu gantikan ke x yang di sini. Berarti kita punya f min 2 sama dengan 3 pangkat min 2. Jadi x nya diganti min 2 sama dengan 1/3 kuadrat. Ingat sifat pangkat negatif, berarti akan sama dengan 1/9. Selanjutnya, untuk x sama dengan min 1 pun halnya sama. Min 1 ini silahkan kamu gantikan ke x nya di sini. Berarti kita punya f min 1 sama dengan, nah x nya diganti min 1, 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3. Kemudian kita lanjutkan untuk x sama dengan 0. Berarti di sini kita gantikan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 berarti nilainya adalah 1. Berikutnya untuk x sama dengan 1, maka x-nya di sini kita gantikan 1. Berarti kita punya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti nilainya adalah 3. Kemudian untuk x sama dengan 2, berarti kita gantikan nilai x-nya dengan 2. Berarti kita punya 3 pangkat 2. Berarti nilainya 9. Kemudian yang terakhir x sama dengan 3, berarti kita punya f3. Ini kita gantikan 3, berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Ini nilai x nya, jadi sudah ditentukan dari min 2 sampai 3. Kemudian y nya ini 1/9, 1/3 dari sini ya, 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27. Nah, x, y berarti tinggal kita pasangkan. Min 2 1/9, min 1 1/3, 0, 1, 1, 3, 2, 9, dan 3, 27. Selanjutnya kita akan gambarkan. Ini tadi tabelnya sudah. Nah, yang pertama min 2 1/9. Min 2 ada di sini. 1/9 itu kan berarti antara 0 sampai 1. Berarti kurang lebih 1/9 di sini. Kita tarik garisnya. Oh, berarti min 2 1/9 ada di sini titik ini.
Kemudian selanjutnya titik selanjutnya di sini adalah min 1 sepertiga. Min 1 kan ini. Nah, sepertiga berarti kurang lebih di atasnya 1/9 di sini. Berarti titiknya adalah ini. Titik berikutnya adalah 0,1. X0 ada di sini. Y1 sama di sini. Berarti 0,1 titiknya ada di sini. Berikutnya kita punya 1,3, X-nya 1 ini, Y-nya 3 ini, kita tarik, berarti nanti titiknya ada di sini. Nah, kemudian berikutnya 2,9, berarti X-nya 2 di sini, Y-nya 9 di sini, berarti kurang lebih nanti titiknya ada di segini. Nah, ini. Nah, karena ini 3,27 terlalu tinggi nilai Y-nya, tidak saya gambarkan di sini. Kemudian dari titik-titik ini kita hubungkan, maka diperoleh grafik fx. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar grafik dengan aplikasi? Aplikasi penggambar grafik itu sebenarnya banyak. Ada MATLAB, ada Desmos dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya menggunakan Desmos karena Desmos tidak perlu diinstal, kamu cukup terhubung dengan internet untuk membuka Desmos. Pada saat menggambar kamu tidak perlu terhubung internet, bisa offline, hanya saat membuka saja yang perlu online. Desmos, mari kita coba. Pertama kamu buka Chrome atau apapun itu, kemudian kita cari lewat Google bisa, atau ketikkan langsung di sini Desmos. Kemudian enter. Nah, kamu pilih yang kalkulator grafik atau graphing calculator, klik. Tampilannya nanti seperti ini. Nah, kita akan gambarkan, tadi fungsinya adalah kamu boleh tuliskan fx-nya. Fx sama dengan tiga pangkat x. Nah, pangkat ini ada pilihan toolnya, pangkat bisa kamu gunakan ini. 3 pangkat x, saya ulang, tuliskan fx sama dengan 3 pangkat x berarti 3 pangkat, kita gunakan ini pangkat x. Nah, dia sudah tergambarkan di sini 3 pangkat x, grafiknya seperti ini. Ini kalau dengan Desmos. Coba kita cek di sini. Nanti kita punya 0,1 ya. Ini benar 0,1. Kemudian kita punya 2,9 tadi, 2,9. Ini 2,9. Kemudian tadi kita punya 3,27. Sama 27 berarti di sini. Ini 3,27. Selanjutnya adalah kemonotonan grafik. Jadi grafik itu sebenarnya bisa kita bagi dua, dari kemonotonannya. Yang pertama monoton naik dan yang kedua adalah monoton turun. Grafik dikatakan monoton naik jika x1 nya kurang dari x2, maka nilai fx1 juga kurang dari fx2. Nah, kemudian grafik dikatakan monoton turun jika ketika x1 kurang dari x2, maka
nilai fx1 nya justru lebih dari fx2. Nah, seperti apa itu monoton naik monoton turun? Kita lihat dari contohnya. Nah, saya punya 3 grafik di sini, gambar I2 dan I3. Nah, untuk yang gambar I, jelas bahwa fx-nya kan 2 pangkat x. Maka basis itu yang ini. Basisnya adalah 2 adalah jelas lebih dari 1. Nah, kita lihat di sini untuk x min 4 ternyata kan titiknya di sini. Ketika x-nya naik menjadi min 2, ternyata grafiknya naik. Ketika 0, dia naik lagi. Ketika 2, naik lagi, dan seterusnya. Oleh karenanya, gambar 1 ini fx jelas dia monoton naik. Nah, untuk yang gambar 2, nah kita lihat fx-nya adalah 3 pangkat x, maka jelas basisnya di sini adalah 3. Nah, 3 itu lebih dari 1. Kita lihat lagi, kita cek lagi. Di sini sama, dia semakin ke kanan. Di sini min 2 di sini ketika x min 2, ketika x 0-nya dia di sini, ketika x 2-nya dia naik lagi di sini di 8, dan seterusnya. Ternyata dia semakin tinggi. Oh, berarti dia grafiknya monoton naik. Bagaimana untuk yang ketiga? Untuk 10 pangkat x, 10 pangkat x jelas bahwa basisnya adalah 10. Ini 10. Nah, berarti lebih dari 1. Oleh karenanya, kita lihat lagi. Ketika min 2 ada di sini, ketika 0 ada di 1, ketika di 2 ada di 100, dan seterusnya. Ternyata dia semakin ke kiri, semakin ke kanan, dia semakin naik. Artinya grafik dari fx sama dengan 10 pangkat x dia monoton naik. Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat dari gambar 1, dia basisnya 2 lebih dari 1. Gambar 2, 3 basisnya dia juga lebih dari 1. Yang ketiga basisnya 10 juga lebih dari 1. Dari ketiga gambar ini ternyata basisnya lebih dari 1. Jadi kesimpulannya adalah jika dipunyai fx-nya adalah a pangkat x dengan basisnya lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik. Nah, sekarang sebaliknya. Saya punya grafik 4, 5, 6. Di sini adalah setengah pangkat x, sepertiga pangkat x, dan 1/10 pangkat x. Yang gambar 1 jelas basisnya di sini adalah setengah. Setengah itu nilainya adalah lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, dilihat grafiknya. Ternyata dia semakin ke kanan, dia semakin turun. Maka dia monoton turun. Jadi kita bisa lihat kemonotonnya itu dari kiri ke kanan. Ya, ingat-ingat dari kiri ke kanan. Nah, sekarang gambar 2. Maaf kalau di sini gambar 5. Gambar 5 berarti basisnya adalah sepertiga. Sepertiga jelas dia juga lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan, dia semakin lama semakin turun. Nah, berarti di sini adalah monoton turun. Nah, kita lihat untuk gambar yang ke-6, di sini adalah 1/10x, basisnya adalah 1/10, maka basisnya lebih dari 0 kurang dari 1. Oleh karenanya, kita lihat grafiknya, semakin ke kanan semakin turun. Oh, berarti grafiknya adalah monoton turun. Kita lihat dari ketiga gambar ini, basisnya sama, lebih dari 0 kurang dari 1 nih. Berarti kita ambil kesimpulan jika fx-nya a pangkat x dengan basisnya lebih dari 0 kurang dari 1, maka grafiknya akan monoton turun. Selanjutnya kita akan gambarkan ini, dipunyai fx, gx, hx, px, qx masing-masing beda. Nah, bagaimana dengan gambar grafiknya? Bagaimana hubungan grafik antara fx, gx, hx, px, dan qx? Nah, untuk lebih cepat kita akan gambarkan dengan Desmos.
kita gambarkan dengan Desmos, berarti kita masuk ke situs Desmosnya, kita ke Chrome, Desmos, kemudian yang pertama adalah fx sama dengan 2 dipangkatkan x, ini yang warna merah. Kemudian yang kedua gx nya 2 dipangkatkan, nah ini kita beri kurung, x kurangi 1, kemudian yang hx nya itu adalah 2 dipangkatkan x tambah 1, kemudian px nya sama dengan 2 dipangkatkan x dikurangi 1, jadi beda antara G dan P ya. Kalau ini pangkatnya x min 1, kalau ini pangkatnya hanya x, tapi nanti kita kurangi 1. Kemudian gx nya 2 dipangkatkan x ditambah 1. Oke, berarti ada 5 grafik. Untuk yang merah 2 pangkat fx yang f, kemudian yang G warna biru ini, kemudian yang H itu warna hijau, yang P itu warna ungu, kemudian yang Q warna hitam. Kita pindahkan ke ke PowerPoint-nya. Saya akan potong grafiknya. Saya copy, saya letakkan ke PowerPoint-nya. Kemudian fungsinya juga saya potong. Ini tadi hasil gambar dengan Desmos. Nanti kamu bisa coba sendiri, silahkan. Kemudian kita analisis masing-masing grafiknya, hubungan antar grafiknya. Ini tadi grafiknya. Mari kita analisis. Nah, yang pertama, coba kamu lihat hubungan antara F dan G. Berarti kita fokus lihat grafik warna merah dan warna biru. Merah yang ini, kemudian biru. Yang merah adalah 2 pangkat x, yang biru adalah 2 dipangkatkan x kurangi 1. Kita lihat, fokus ke titik ini saja, karena sebenarnya grafiknya sejajar. Nah, sekarang kita lihat grafik biru itu bisa kita peroleh dengan menggeser grafik merah. Berapa satuan kira-kira? Kita lihat di sini ada 2 kotak, 1, 2. Nah, kita lihat di sini koordinat x-nya itu 0 sampai 2, itu 4 kotak. Berarti kalau 2 kotak itu berarti di sini adalah titiknya 1, di sini titiknya 2. Dari 1 ke 2 berarti perpindahannya adalah 2 satuan. 2 satuan kemana? Ke kanan. Nah, ini berarti grafik gx 2 dipangkatkan x kurangi 1 dapat diperoleh dengan menggeser grafik fx yang merah ini ke kanan. Berapa satuan? 1 satuan. Kemudian kita geser antara hubungan antara F dan H. H itu yang warna hijau, F yang warna merah, berarti dari merah ke hijau. Kita lihat merah ke hijau, dia bergeser ke kiri ya, ini kan kiri.
ke kiri. Berapa satuan? Kita lihat ini koordinatnya 0, yang ini koordinatnya 1. Berarti dia geser ke kiri sebanyak 1 satuan. Nah, artinya grafik HX dapat diperoleh dengan menggeser grafik FX ke kiri sebanyak 1 satuan. Nah, kemudian sekarang kita ganti hubungan antara F dan P. Berarti F-nya yang merah, P-nya yang ungu. Kita lihat merah dan ungu. Merah, ungu. Dilihat ini pergeserannya. Ternyata dia geser ke bawah. Berapa satuan? Di sini koordinatnya 0. Di sini koordinatnya kan 1, ini 2. Berarti dari 1 ke 0. Berarti dia bergeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Jadi 2 pangkat X dikurangi 1, grafiknya dapat diperoleh dengan menggeser grafik FX ke bawah sebanyak 1 satuan. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara F dan Q. Berarti kita lihat grafik yang merah dengan yang hitam. Merah, hitam. Dilihat grafiknya geser kemana? Dari merah ke hitam. Oh, ternyata geser ke atas. Ke atas berapa satuan? Oh, ternyata dari ini kan koordinatnya 1 tadi. Ini 2. Berarti kita lihat, oh, bergesernya ternyata 2 satuan ke 1 satuan ke atas. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat pangkatnya. Jadi kesimpulannya gini. 2 dipangkatkan X kurangi 1, hubungannya dengan 2 pangkat X. Oh, ternyata gesernya ke kanan 1 satuan. Dilihat hubungannya, ini dikurangi 1 pangkatnya, tapi dia gesernya ke kanan 1 satuan. Nah, kalau H pangkatnya ditambah 1, justru malah gesernya ke kiri. Berapa satuan? 1 satuan. Dilihat dari mana ini pangkatnya 1 ditambah 1, pangkatnya tambah 1. Kalau pangkatnya tambah 2, berarti geser ke kiri 2 satuan. Kemudian yang P, dilihat 2 pangkat X dikurangi 1. Ternyata gesernya ke bawah 1 satuan. Nah, 1 satuan diperoleh dari mana? Dari ini. Nah, kalau ini nanti ada soal 2 pangkat X dikurangi 4, berarti dia gesernya ke bawah 4 satuan dari ini. Nah, sekarang kalau Q, 2 pangkat X ditambah 1, ternyata gesernya ke atas. Berapa satuan? 1 satuan. Nah, berarti yang menjadikan 1 satuan yang mana sebenarnya? Ini 1. Ke atas plus, kalau ke bawah minus. Nah, kalau pangkatnya yang dikurangi, geser ke kanan. Kalau pangkatnya yang ditambah, berarti gesernya ke kiri. Begitu. Nah, sekarang latihan. Di sini ada fx-nya 4 pangkat X. Nah, tentukan hubungan grafik fungsi G, H, K, dan L terhadap fungsi F. Kemudian tentukan kemonotonan dari grafik P dan Q. Silakan dikerjakan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga membantu kalian dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.